Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman semua. Dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional atau yang sering kita kenal dengan sebutan HKN, kami dari SMKMI Kalsetengbat ingin menjelaskan sedikit nih bagaimana sih stunting itu dan bagaimana sih cara mengatasi stunting dengan gizi seimbang. Yuk kita simak penjelasan berikut. Pernah dengar stunting? Sebagian orang mungkin asing dengan istilah tersebut. Stunting adalah kondisi tinggi badan anak lebih pendek dibanding tinggi badan anak seusianya. Di Indonesia, kasus stunting masih menjadi masalah kesehatan dengan jumlah yang cukup banyak. Hal ini disebabkan oleh kekurangan gizi kronis dengan manifestasi kegagalan pertumbuhan atau growth faltering yang dimulai sejak masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun. Kekurangan gizi pada masa janin dan usia dini akan berdampak pada perkembangan otak, rendahnya kemampuan kognitif yang akan mempengaruhi prestasi sekolah dan keberhasilan pendidikan. Dalam jangka panjang, kekurangan gizi pada awal kehidupan akan menurunkan produktivitas dan kemudian menghambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemiskinan dan kesenjangan di masyarakat. Menteri Kesehatan RI Profesor Dr. Nila Farid Muluk SPMK mengatakan, ajarkan ke anak-anak kita kalau nanti bila mereka atau istri mereka mengandung harus hamil yang direncanakan. Berikan kasih sayang, makan makanan dengan gizi yang baik agar anaknya tidak stunting. Jadi, anak yang cerdas dan berkualitas. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menempatkan Indonesia sebagai negara ketiga dengan angka prevalensi stunting tertinggi di Asia pada 2017. Angkanya mencapai 36,4%, namun pada tahun 2018 menurut data Riset Kesehatan Dasar atau Riskesdas, angkanya terus menurun hingga 23,6%. Dari data yang sama diketahui pula stunting pada balita di Indonesia pun turun menjadi 30,8%. Adapun pada Riskesdas 2013 stunting balita mencapai 37,2%. Perlu diketahui bahwa Riskesdas memang dirilis setiap 5 tahun sekali. Sedangkan stunting adalah kondisi gagal tumbuh yang antara lain disebabkan gizi buruk. Anak dikatakan stunting ketika pertumbuhan tinggi badannya tak sesuai grafik pertumbuhan standar dunia, atau dalam bahasa yang lebih umum adalah kuntet. Dari Riskesdas 2018 itu sangat pendek, mencapai 6,7. Penurunan angka stunting di Indonesia adalah kabar baik, tapi belum berarti sudah bisa membuat tenang. Maklum, bila merujuk pada standar WHO, batas maksimalnya adalah 20% atau 1/5 dari jumlah total anak balita. Stunting diyakini akan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemiskinan, dan memperlebar ketimpangan. Situasi ini jika tidak diatasi segera, maka dapat dipastikan Indonesia tidak mampu bersaing menghadapi tantangan global pada masa depan, kata seorang juru bicara konsepsi NTB, Dr. Muhtaqiyuddin. Penyebab stunting. Stunting berkembang dalam jangka panjang karena kombinasi dari beberapa atau semua faktor-faktor berikut. 1. Kurang gizi kronis dalam waktu lama. 2. Retardasi pertumbuhan intrauterin. 3. Tidak cukup protein dalam proporsi total asupan kalori. 4. Perubahan hormon yang dipicu oleh stres. 5. Sering menderita infeksi di awal kehidupan seorang anak. 6. Kurangnya pengetahuan ibu mengenai gizi sebelum hamil, saat hamil, dan setelah melahirkan. 7. Terbatasnya akses pelayanan kesehatan termasuk layanan kehamilan dan postnatal setelah melahirkan. 8. Kurangnya akses air bersih dan sanitasi. 9. Masih kurangnya akses makanan bergizi karena tergolong mahal. Perkembangan stunting adalah proses yang lambat, kumulatif, dan tidak berarti bahwa asupan makanan saat ini tidak memadai. Kegagalan pertumbuhan mungkin telah terjadi di masa lalu seseorang. Selain itu, efek jangka panjang yang disebabkan oleh stunting dan kondisi lain terkait kurang gizi acap kali dianggap sebagai salah satu faktor risiko diabetes, hipertensi, obesitas, dan kematian akibat infeksi. Gejala stunting.
Yang pertama, anak berbadan lebih pendek untuk anak seusianya. Yang kedua, proporsi tubuh cenderung normal tetapi anak tampak lebih muda atau kecil untuk usianya. Yang ketiga, berat badan rendah untuk anak seusianya. Yang keempat, pertumbuhan tulang tertunda. Mencegah stunting. Mencegah stunting akibat asupan gizi yang kurang dapat dilakukan dengan memenuhi kebutuhan gizi yang sesuai. Namun, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana cara yang paling tepat agar kebutuhan gizi dapat tercukupi dengan baik. Pencegahan stunting bisa dilakukan dengan cara-cara berikut ini. Yang pertama, berikan anak gizi seimbang agar tubuhnya bisa bertambah tinggi dan untuk perkembangan otak anak. Yang kedua, melakukan aktivitas fisik minimal olahraga 30 menit setiap hari. Yang ketiga, jangan biarkan anak tidur larut malam agar anak mendapat istirahat yang cukup. Dampak stunting umumnya terjadi disebabkan kurangnya asupan nutrisi pada 1000 hari pertama anak. Hitungan 1000 hari di sini dimulai sejak janin sampai anak berusia 2 tahun. Jika pada rentang waktu ini gizi tidak tercukupi dengan baik, dampak yang ditimbulkan memiliki efek jangka panjang dan efek jangka pendek. Gejala stunting jangka pendek meliputi hambatan perkembangan, penurunan fungsi kekebalan, penurunan fungsi kognitif, dan gangguan sistem pembakaran. Sedangkan gejala jangka panjang meliputi obesitas, penurunan toleransi glukosa, penyakit jantung koroner, hipertensi, dan osteoporosis. Oleh karena itu, upaya pencegahan baik dilakukan sedini mungkin. Pada usia 1000 hari pertama kehidupan, asupan nutrisi yang baik sangat dianjurkan dikonsumsi oleh ibu hamil. Tidak hanya untuk mencukupi kebutuhan nutrisi dirinya, asupan nutrisi yang baik juga dibutuhkan cabang bayi yang ada di dalam kandungannya. Pada saat bayi telah lahir, penelitian untuk mencegah stunting menunjukkan bahwa konsumsi protein sangat mempengaruhi pertambahan tinggi dan berat badan anak di atas 6 bulan. Anak yang mendapat asupan protein 15% dari total asupan kalori yang dibutuhkan terbukti memiliki badan lebih tinggi dibandingkan anak dengan asupan protein 7,5%. Dari total asupan kalori, anak usia 6 bulan sampai 12 bulan dianjurkan mengonsumsi protein harian sebanyak 1,2 gram atau kilo berat badan. Sementara anak usia 1-3 tahun membutuhkan protein harian sebesar 1,05 gram per kilogram berat badan. Jadi, pastikan si kecil mendapatkan protein yang cukup sejak ia pertama kali mencicipi. Ternyata hormon pertumbuhan itu kerjanya pukul 12 malam sampai jam 1 dini hari. Hormon bekerja saat kita tidur nyenyak. Dengan cara itu, anak bisa tumbuh dengan tinggi. Berdasarkan riset Kesehatan Dasar tahun 2013, sekitar 37,2% anak Indonesia di bawah umur 5 tahun mengalami stunting. Kementerian Kesehatan dengan dukungan Millennium Challenge Account Indonesia (MCAI) melalui program Hibah Compact Millennium Challenge Corporation (MCC) melakukan kampanye Gizi Nasional Program Kesehatan dan Gizi Berbasis Masyarakat (PKGBM). Salah satu intervensi dalam program PKGM adalah tentang perubahan perilaku masyarakat yang dilakukan dalam program kampanye Gizi Nasional atau PGN. Program PGN di wilayah OKI dilakukan dengan pendekatan yang menyeluruh, seperti melakukan aktivasi posyandu-posyandu dan pemberian pengetahuan tentang gizi anak. Mulai dari makanan apa saja yang boleh untuk bayi di atas 6 bulan, bagaimana tekstur yang baik, berapa banyak yang harus diberikan, termasuk pengetahuan tentang ASI eksklusif. Banyaknya anak stunting yang akan mempengaruhi kualitas generasi muda Indonesia di masa mendatang. Maka dari itu, orang tua wajib memperhatikan tumbuh kembang anak sebelum terlambat. Kami dari SMK Kalteng mengucapkan selamat memperingati Hari Kesehatan Nasional. Sehat negeriku, jaya bangsa.